nama saya Nabila dari Universitas Bina Niaga Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Di sini saya akan membacakan artikel tentang tren konsumen dan ekonomi digital. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ekonomi digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ekonomi digital yang merujuk pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang berbasis digital, termasuk e-commerce, fintech, dan berbagai layanan yang berbasis platform. Dalam hal ini, perilaku konsumen juga mengalami perubahan secara besar-besaran, menciptakan tren baru yang mengubah cara bisnis, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengubah cara kita berbelanja. Konsumen kini memiliki akses tak terbatas ke berbagai produk dan layanan dengan sekali klik. Perubahan dalam pola konsumen dari preferensi berbelanja offline dan menjadi online mengakibatkan penyesuaian strategis bagi pelaku bisnis. Mereka harus memanfaatkan platform digital untuk mempertahankan daya saing dan berinovasi, menyesuaikan pengalaman konsumen, dan mengoptimalkan persediaan untuk memenuhi permintaan yang berubah. Belanja online telah menjadi kebiasaan utama bagi seluruh konsumen karena kemudahan akses internet dan perkembangan aplikasi e-commerce. Konsumen kini lebih memilih untuk berbelanja dari rumah menggunakan platform daripada mengunjungi toko fisik. Fleksibilitas dalam memilih produk membandingkan harga dan kemudahan dalam pengiriman menjadi alasan utama e-commerce menjadi favorit. Tren konsumen ini semakin dipercepat karena pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengadopsi layanan digital. Layanan pembayaran digital seperti e-wallet dan aplikasi mobile banking kini menjadi alat utama dalam transaksi. Konsumen semakin menghindari penggunaan uang tunai dan beralih ke pembayaran non-tunai karena kepraktisan, keamanan, dan efisiensi yang ditawarkan. Di Indonesia misalnya, dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya menjadi pilihan favorit, terutama bagi kalangan milenial dan Gen Z. Konsumen modern semakin sadar akan isu lingkungan dan berkelanjutan. Mereka cenderung mendukung bisnis yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, program daur ulang, dan pengurangan emisi karbon. Bisnis yang beradaptasi dengan tren ini tidak hanya mendapatkan loyalitas konsumen, tetapi juga meningkatkan citra mereka di pasar global. Ekonomi digital yang mencakup pekerjaan berbasis digital terus berkembang. Platform seperti Upwork, Fiverr, dan Grab menjadi peluang kerja fleksibel bagi individu. Selain itu, layanan berbasis digital dengan langganan seperti Netflix dan Spotify semakin diminati. Konsumen menginginkan pengalaman yang lebih personal karena teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan dapat menganalisis preferensi dan kebiasaan konsumen untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Misalnya, platform streaming seperti Netflix dan Spotify menggunakan algoritma untuk merekomendasikan konten sesuai dengan pola konsumsi pengguna. Bisnis juga mulai mengadopsi chatbot berbasis AI untuk memberikan layanan pelangganan yang cepat dan responsif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Inovasi produk dan layanan teknologi digital memungkinkan menciptakan bisnis produk dan layanan baru yang lebih relevan dan dengan kebutuhan konsumen. Akses pasar yang luas, digitalisasi memungkinkan bisnis menjangkau konsumen global tanpa batas geografis. Keamanan data, ancaman terhadap privasi dan keamanan data menjadi isu yang harus diatasi oleh bisnis. Ketimpangan digital, tidak semua wilayah atau individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Menciptakan kesenjangan digital, tren konsumen dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara orang berbelanja, tetapi juga bagaimana cara bisnis beroperasi. Untuk tetap relevan, bisnis juga harus beradaptasi dengan perubahan ini dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen. Perubahan ini juga membawa tantangan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak bisa menjadi masalah sosial yang signifikan. Di samping itu, kekhawatiran tentang privasi data, keamanan transaksi online, dan dampak lingkungan dari pengiriman barang besar juga menjadi fokus perhatian yang harus diatasi dengan baik. Sekian artikel yang saya bacakan. Terima kasih.